Kita harus segera interview. Mulai, udah mulai busy di dalam hektik banget. Iya. Ini pengalaman kedua kan, ini yang kedua kalinya kita ada di. So, aku harus masuk. Oke, ikutin terus. Vocalist Geisha, obviously it's a female, seorang perempuan kan. Jadi you yourself, apa definition you sebagai seorang Semuanya sudah terjadi. Ketukan palu hakim tak mungkin ditarik lagi. DP hanya bisa berpasrah. Minimal selama 4 bulan ini, ia harus menjaga sikap dan emosinya. DP tentu tak ingin mendekam di penjara. Ia tak mau mengecewakan Gabriel, putra angkat yang selama ini menjadi teman setia berbagi rasa di rumahnya. Mungkin ini pertanda Gabriel anak saya nangis. Biasanya dia nggak pernah begitu. Iya, sampai teriak kan? Ya, cuman saya bisa bilang apapun yang kalian lakukan terhadap saya manusia biasa. Pembelaan diri pasti. Saya hanya bisa bilang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Berbeda dengan Dewi Persik, Charlie Van Houten justru tengah berbunga-bunga. Setelah sekian lama berjuang, band baru yang ia bentuk bersama Pepeng akhirnya siap untuk hadir dengan album baru. Pasca hengkang dari ST12, Charlie memang langsung tancap gas bersama rekannya untuk membentuk band setia. Kemarin Charlie dan Pepeng bahkan sudah melakoni sesi pemotretan untuk cover album pertama mereka. Lagi 1, 2. Aku sendiri begitu. Kebetulan hari ini ada jadwal pemotretan buat pembikinan cover album dan kebutuhan yang lainnya. Jadi banyak stok shot yang memang harus diambil dan untuk insya Allah persiapan untuk melaunchingkan album terbaru Setia Band. Meski punya rekam jejak selama 15 tahun bersama ST12, namun untuk menciptakan lagu-lagu baru dengan cita rasa yang berbeda dari ST12 jelas tak mudah. Charlie dan Pepeng harus peras keringat untuk bisa membuat sebuah perbedaan pada lagu yang akan dibawakan band setia. Kita sih nyiapin sudah hampir 15 lagu ya, tapi Di album diambil 12 lagu. 12 sampai 13 lah ya. 13 ada bonus track. Ada bonus track, dia prolog main gitar. Langkah Charlie dan Pepeng terbilang nekat. Mereka meninggalkan segala ketenaran dan kemapanan yang sudah digapai bersama ST12 demi menelurkan sebuah band baru. Pertanyaannya adalah, akankah band setia sanggup melejit layaknya ST12 yang sempat meraja di tanah air? Harus optimis, harus punya keyakinan, dan kita lagi juga kita lagi berusaha, lagi berupaya kan gitu, lagi berjuang juga gitu. Kita sadar memang band baru ini dari nol, tapi Bismillah, Tuhan pasti ngasih jalan yang baik. Aku sudah tak tahan lagi, 5 kali kau selingkuhi aku. Aku sudah tak tahan lagi, mending ku stop sampai di sini. Saat Charlie coba mengais kembali masa jayanya dengan band baru, Niji, The Massive, dan Geisha justru tengah menari bahagia di Malaysia. Di negeri tetangga tersebut, mereka bergantian menunjukkan kepiawaiannya menghipnotis penonton dari atas panggung.
Tiga band tanah air berpetualang di negeri jiran Malaysia. Geisha, Niji, dan The Massive. Seperti apa aksi panggung mereka di Kuala Lumpur? Masihkah band-band dari Indonesia ini sanggup menghipnotis masyarakat di sana? Geisha menggoyang Malaysia. Beberapa waktu lalu bersama The Massive, Niji, dan juga Astrid, Momo CS terbang ke negeri jiran Malaysia guna melakukan rangkaian tur promo album mereka. Sesampainya di Kuala Lumpur, tiga band tanah air ini pun langsung menuju stasiun radio guna melakukan interview. Dan inilah rangkaian perjalanan tur Geisha, The Massive, Niji, dan juga Astrid di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke teman-teman, hari ini bukan hanya Geisha doang. Ada Kak Astrid, ada The Massive. Sebenarnya ada satu lagi, Niji, cuman mereka lagi ada di mana. Kebetulan untuk siang ini kita bisa sama mereka. Kita harus segera interview. Udah mulai busy di dalam. Hektik banget. Iya. Ini pengalaman kedua kan, ini yang kedua kalinya kita ada di. So, aku harus masuk. Oke, ikutin terus. Vocalist Geisha, obviously it's a female, seorang perempuan kan. Jadi you yourself, apa definition you sebagai seorang perempuan rocker? Buat saya, just be yourself. Gitu. Jadi diri sendiri. Apa yang ada di dalam diri selalu digali dan selalu terus belajar. Karena saya berada di bidang musik, so saya harus banyak belajar di bidang ini dan selalu mendengarkan masukan dari yang lain. Bersama saya Ira dan juga kumpulan. Mau tanya Kiki, Wai, Rian, Rai dan Rama, siapa yang masih single-mingle, siapa yang udah kawin? Silakan Kiki. I'm not single but available. You're not single available? Okay, dah ada girlfriend. Next. Ya, saya sudah kawin, Wai. Punya anak satu. Ya, mau dua malah. Okay, Rian. Belum menikah. Rai. Single? Dekat sikit. Single. Asik. But Rama. saya sudah punya anak, tapi saya belum kawin. Usai melakukan wawancara radio, tibalah bagi Geisha, The Massive, dan juga Astrid menghibur warga Malaysia. Dengan melantunkan beberapa lagu-lagu andalannya, mereka pun tampil memukau dengan gaya khasnya masing-masing. Baiklah Pamir. Monyok. We are ready for tonight di Ion U2. Kita buru-buru. So let's go. Ya, ketenaran band-band papan atas ini nyatanya tak hanya bergaung di Indonesia saja. Di Malaysia, aksi panggung mereka yang memukau nyatanya bergema dengan kencang. Lihatlah bagaimana antusias warga Malaysia saat menyaksikan band favoritnya itu beraksi. Mereka bernyanyi, bahkan tak menyia-nyiakan waktu untuk sekedar berfoto bersama idolanya tersebut. Maybe you can say hello to Indonesia. Halo. Ya, seru sekali dia punya album Geisha dan dia hafal lagunya. Iya. Saya juga hafal. Ternyata orang Malaysia narsis juga ya teman-teman. Tidak hanya menghibur para warga Malaysia saja, kedatangan The Massive dan rekan-rekan sesama anak band di Malaysia ini rupanya juga untuk menikmati aneka menu makanan ala Malaysia. Pemirsa, inilah dia makanan
yang telah saya pesan. Ya, ini ada nasi kandar. Terus ada gulai. Gulai ayam.